Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika minat ya. Untuk materi pertama ini kita akan belajar vektor di ruang 3. Ini merupakan materi terakhir di bab vektor. Nah, materi vektor di ruang 3 ini ada beberapa yang harus kita bahas. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai vektor posisi dan panjang vektor terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar vektor di ruang 2. Nah, rumusnya itu tidak jauh beda. Untuk memahami konsep vektor, silahkan buka buku kalian. Coba gambarkan sebuah ruas garis ya menggunakan penggaris. Berilah nama pada pangkal ruas garis itu sebagai titik A dan titik ujungnya sebagai titik B. Berilah tanda panah pada ujung ruas garis tersebut. Nah, dengan menggunakan penggaris, coba Anda ukur ruas garis tersebut. Apa yang akan dapat Anda simpulkan dari kegiatan di atas? Nah, bayang ya, ada sebuah garisnya ada panahnya di ujung, mau di ujung A atau ujung B, terserah kalian, lalu ditulis huruf A atau huruf B-nya. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, ini seperti ini ya bentuk garisnya. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat diperoleh bahwa ruas garis itu mewakili sebuah vektor dan panjang ruas garis yang telah diukur menunjukkan panjang vektor tersebut. Nah, suatu vektor dapat dinyatakan dengan dua huruf besar seperti ini. Ini adalah vektor AB. Dalam hal ini, titik A itu disebut titik pangkal, yang ini, dan titik B ini disebut titik ujung. Nah, selain itu, vektor juga bisa dinyatakan dengan satu huruf kecil seperti A atau A yang punya arah seperti ini, ya. Dari nama vektor itu bisa seperti ini penulisannya AB, bisa juga A seperti ini. Lanjut, nah ini gambar vektor ruang 3 kurang lebih seperti ini. Nah, vektor di ruang 3 itu bisa juga disebut vektor 3 dimensi atau vektor yang berada di ruang. Lanjut. Nah, sekarang ke vektor posisi dan panjang vektor. Vektor posisi itu adalah suatu vektor yang titik pangkalnya itu O. Vektor posisi titik A adalah OA berarti, atau ditulis dengan A aja. Jika A itu X, Y, Z, maka OA-nya itu seperti ini, seperti matriks ini ya, matriks ordo 1x3 ya, X, Y, Z. Nah, contohnya, tentukan vektor posisi titik-titik berikut ini. Nah, di sini ada Q 2,1,4, maka tinggal ubah ini ke dalam bentuk matriks seperti ini ya, gampang sekali. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya vektor posisi dari dua titik. Misalkan jika ada titik A yaitu X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2, maka vektor posisi dari AB-nya adalah dengan cara dikurangi, yaitu X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, dan Z2 dikurangi Z1. Penulisannya dalam bentuk matriks seperti ini juga. Nah, kita langsung ke contohnya. Tentukan komponen-komponen vektor AB jika A adalah titiknya 1,2,3 dan B titiknya 3,5,1. Maka caranya kita tinggal mengurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 1 yaitu 2, 5 dikurangi 2 yaitu 3, dan 1 dikurangi 3 yaitu negatif 2. Nah, sampai sini Ibu harap kalian sudah paham. Selanjutnya, menentukan panjang vektor. Oke, tentukan panjang vektor berikut. Ini vektor A ya. 1, min 2, 3 titiknya. Maka untuk rumusnya adalah dengan cara mengkuadratkan semua angkanya ini. Ya, jadi akar dari 1 kuadrat yang ini ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1 ditambah 4 ditambah 9, hasilnya adalah 14 atau akar 14. Akar 14 itu tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tulis aja langsung akar 14. Terus yang nomor 2, diketahui titik A itu adalah 1,2,4 dan B 2,4,6. Tentukan panjang AB. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama tentukan dulu vektor dari AB-nya ya. Karena ini ada dua titik kan yang diketahuinya, maka kita harus mencari bentuk yang seperti ini dulu.
kita harus mencari vektor posisinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengurangi kedua titik ini. Itu 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, dan 6 dikurangi 4. Sehingga hasilnya adalah 1, 2, 2. Setelah bentuknya seperti ini, baru diakarkan, yaitu 1 kuadrat. Akar dari 1 tambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 4, yaitu 9. Selanjutnya adalah vektor satuan dan kesamaan dua vektor. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya atau besarnya adalah 1. Vektor satuan arah sumbu X, arah sumbu Y, dan arah sumbu Z di ruang 3 berturut-turut adalah seperti ini. I100, yang J010, dan yang K001. Dan rumus vektor satuan itu adalah adalah A dibagi panjang vektor. Ini ya, vektor posisinya kan dibagi panjang vektornya. Nah, untuk mencari vektor satuannya langsung ke contoh aja langsung. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Ini titik-titiknya. Maka untuk mencari vektor satuannya adalah akar dari 3 kuadrat. Ini mencari panjang vektornya dulu. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan sama dengan 6. Nah, setelah ini didapatlah 6 kan. Untuk vektor posisinya tinggal tulis ulang lagi titik yang ini. Berarti 3,5, akar 2. Sedangkan yang bawahnya kita tulis 6. Karena hasil panjang vektornya tadi kan 6. Jadi 3/6, 5/6, akar 2/6. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah vektor yang sama besar dan yang berlawanan. Jadi ini ada A, vektor A, ini ada vektor A, dan ini vektor yang berlawanan dengan A. Sehingga kita tulis tanda negatif di sini. Dua buah vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya adalah sama. Dan jika besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, ini disebut vektor lawan. Jadi, vektor lawan dari A adalah negatif A. Seperti itu ya vektornya. Nah, lihat gambarnya. Ini ada panah warna kuning ya. Diketahui segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Tentukan suatu vektor yang sama dengan AB. Nah, ini AB kan, si arah vektornya itu ke sini, ke arah B. Maka vektor yang sama dengan AB adalah ED, yang ini. Karena di sini vektornya tuh majunya. Nah, berarti ED ya yang sama arahnya. Terus yang berlawanan dengan AF. AF itu adalah ini. Berarti yang berlawanan adalah FA, tinggal balikin aja, dan DC yang ini. DC pasti ke bawah kan arah panahnya, sedangkan yang AF ke atas, sehingga DC itu berlawanan dengan AF. Tuh. Oke, nah selanjutnya kita perhatikan dulu bahwa vektor itu tidak bergantung pada letaknya, tetapi bergantung pada besar dan arahnya. Jadi secara aljabar, dua buah vektor itu dikatakan sama jika komponen-komponennya yang bersesuaian sama. Jadi, nah lihat ini ada A1, A2, A3 sama dengan B1, B2, B3. Maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Seperti ini bentuknya. Diaplikasikan ke soal ini sangat mudah. Tentukan X, Y, Z jika ada X, 2Z sama dengan 1, Y, 3. Dari sini lihat posisi X-nya kan sejajaran sama 1 ya, berarti X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, seperti itu aja ini soalnya untuk kesamaan vektor. Oke, materi untuk vektor posisi dan panjang vektor udah selesai sampai ini. Sekarang kalian tinggal mengerjakan latihan soalnya. Ada 6 soal untuk materi ini. Insya Allah soalnya itu mudah-mudah. Kerjakan di buku catatan kalian, lalu fotokan dan ubah dalam bentuk PDF dan kirim ke ibu sesuai petunjuknya. Oke. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa catat hal-hal yang menurut kalian sangat penting.